Assalamualaikum, selamat malam, selamat bergabung bersama saya Inggar yang akan membantu acara konsultasi online seputar anak berkebutuhan khusus yang akan menghadirkan Bu Afia Latifah, terapis wicara dari Rumah Terapi Almas. Bagi ayah bunda maupun rekan terapis dan adik-adik mahasiswa yang ingin atau yang berkenan mengikuti bisa kontak nomor telepon yang ada di deskripsi video kami. Pada episode ke-7 hari ini tidak menghadirkan kembali kami tidak menghadirkan penanya untuk konsultasi online karena kami menghimpun dari pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ada di antara orang tua yang menjadi klien kami selama terapi di Rumah Terapi Almas. Baik, pertanyaannya yaitu tentang kapan anak saya bisa berbicara. Itu pertanyaan yang paling umum kami dapatkan selama kami memandu terapi untuk anak-anak yang yang ada di Rumah Terapi Almas. Baik, langsung saja Bu Afi, diskusi kita tentang kapan ini anak bisa bicara, Bu Afi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Kayaknya virus batuk yang melanda seluruh Indonesia kayaknya. Ya, pertanyaan kapan anak saya bisa bicara. Ini sering banget. Setelah biasanya ini ya, Bu Ingar, setelah terapi ya, beberapa pertemuan ya. Nah, bahkan kadang baru satu kali pertemuan ya, langsung pertanyaan. Iya, betul. Begitu kita mengantarkan anak ke orang tua, biasanya terus, gimana Bu, anak saya sudah sampai tahap apa? Kira-kira kapan bisa bicara? Nah, gitu ya. Kalau ditanya seperti itu tuh, kalau misalkan tidak berdasarkan teori ya, mungkin kita bisa langsung jawab, ya enggak tahu gitu kan. Kok tanya saya gitu kan. Tetapi kita harus pakai landasan ilmiah ya. Kami sangat memahami gitu. Nanti ini saya jawab pakai slide saja. Kami sangat memahami gitu ya keresahan para orang tua. Kapan ya bisa bicara ya, kapan gitu kan, diterapikan ke lembaga terapi, ke klinik atau kemanapun ya, itu kan karena memang keluhan awalnya sebagian besar adalah anak saya belum bisa bicara, atau sudah bisa bicara tetapi belum jelas, atau sudah bisa bicara tetapi kadang nggak nyambung bicara sendiri gitu kan ya. Nah kemudian diterapikan tentu harapannya ya setelah terapi bisa gitu kan. Tetapi kapan gitu loh. Berapa kali pertemuan, berapa jam harusnya. Nah, ini pertanyaan ini sulit loh. Kenapa? Kita itu bicara tentang manusia pertama ya. Manusia yang punya pikiran, punya perasaan, dan kemampuan bicara adalah kemampuan hasil belajar. Jadi kemampuan bicara ini bukan kemampuan yang ujuk-ujuk. Jadi kemampuan hasil belajar. Nah, berarti kalau hasil belajar maka tidak bisa instan. Pasti ada prosesnya. Dari mana kemampuan bicara dari hasil belajar? Coba ingat film Tarzan ya. Dia kan nggak pernah belajar bicara karena dia berada di hutan. Ini film sih ya, tetapi ini benar gitu. Jadi akhirnya suara yang dia pelajari selama ini suara hewan. Akhirnya ya yang keluar adalah bahasa yang seperti dikeluarkan oleh hewan. Nah, jadi karena proses belajar, maka mungkin nggak sih kalau 1-2 kali pertemuan gitu ya, 1 atau 2 kali pertemuan itu terus langsung bisa gitu. Masya Allah ya, kalau misalkan terapis bisa membuat seperti itu, maka itu magic gitu loh. Bahkan takut malah kalau saya bisa, kemudian ada yang bisa seperti itu loh. Misalkan melalui prosedur atau SOP
terapi yang benar ya. Malah ajaib kan? Wah, nanti besoknya pasti viral. Viral kemudian banyak yang berdatangan. Di situ satu kali datang bisa bicara. Nah, itu loh. Jadi, tapi saya ingin memberikan pemahaman pada orang tua. Langsung saja pakai slide ya. Tadi saya punya slide. Ini salah satu slide yang saya gunakan eh, di ketika ini ya, ketika kalau ada ini ada mengisi materi gitu. Sebentar, ini nutup lagi tadi slide-nya. Oke, oke, oke. Nah, ini sebentar, saya share screen. Oke, bentar ya, masih proses. Kalau dengan slide, mudah-mudahan responsif. Sebentar, sebentar. Oke, oke, oke. Saya stop. Ya udah keluar Pak. Hah? Sudah keluar kok tadi. Oh iya, tapi sebentar ya, saya stop dulu. Ini saya cek dulu ininya, karena kedobelan. Oh iya, hilang. Oh, saya harus buka lagi sebentar-sebentar ya. Nah, biasanya kan memang ini ya, sambil menunggu slide ya. Pertama, terapi itu memang harus sabar. Kan tadi hasil belajar ya. Maka kalau hasil belajar, maka tidak bisa instan yang kedua. Yang pertama. Yang kedua, kita mesti melihat tahapan Ananda, tahapan anak kita itu ada di tahap mana. Terus yang harus dilalui masih berapa tahap lagi. Nah, itu mesti paham. Ini yang saya share adalah langsung masuk ke tahapan ya. Tahapan perkembangan bahasa bicara. Nanti dari sini kita akan tahu, ini agak lemot ini apa itu internet saya. Jadi nanti dari sini kita akan lihat anak kita ada di tahapan mana, sehingga kita bisa langsung, oh iya ternyata masih ini ya, gitu. Masih ada beberapa yang harus kita lewati gitu. Saya full screen dulu, mudah-mudahan muter-muter. Belum muncul full screen ya? Ini pasti proses Pak. Oke. Nah, bahwa anak sampai bisa, jadi nggak langsung. Normalnya kan anak bisa kata-kata pertama. Kira-kira 0 sampai 1 tahun apa yang dia lakukan? Jadi saja. Oke. Ini ya, saya langsung jawab melalui slide saya bicara. Jadi ada 5 tahap. Ini saya analogikan dengan tangga. Kalau tangga, maka berarti kita harus lewat nomor 1 dulu, betul ya? Jadi nggak mungkin dong kita langsung ke 5 gitu misalkan. Ya, oke. Tahap nomor 1 itu apa sih? Fokus dan atensi. Jadi untuk bisa bicara, maka pertama yang dibutuhkan adalah anak itu harus fokus, harus punya perhatian, harus bisa memperhatikan. Kalau masih ke sana kemari, kontak mata belum ada, dipanggil juga nggak merespon, disuruh belum bisa, ya berarti dia masih latihannya di sini. Ya, saya kasih kursor bergerak ya. Jadi masih latihan fokus perilaku. Kalau pendekatan dari kita yang punya latar belakang psikologi, maka terapinya adalah terapi perilaku. Tetapi dari disiplin ilmu lain ada, bisa terapi okupasi misalkan, atau mungkin ya sensori integrasi, tetapi kita tidak membahas itu karena sesuai kompetensi kami adalah terapis bicara dan terapis perilaku. Di rumah terapi Almas layanannya adalah 2 terapi tersebut. Nah, jadi anak tuh masih harus latihan fokus, latihan atensi. Jadi kalau misalkan belum ada, ya ini dulu. Oke, setelah itu apa nih? Dikembangkanlah kalau dia sudah bisa fokus, bisa lihat orang yang memanggilnya, yang mengajaknya bicara, dipanggil juga bisa respon. Maka berikutnya adalah interaksi. Interaksi itu apa? Anak bisa membangun hubungan sama orang lain. Jadi nggak sibuk sendiri, nggak main sendiri. Ya, jadi harus ada. Nah, kemampuan interaksi ini bisa dibangun melalui bermain. Jadi kalau bermainnya tidak harus verbal ya Bu Afi ya. tuh, interaksi belum harus verbal. Kita belum masuk tahapan. Non verbal bisa ya. Jadi non verbal tuh misalkan
Dia kalau minta sesuatu nih ya, nyolek, Menunjuk. nyolek kemudian nunjuk bendanya, itu kan sebenarnya sudah interaksi, ya. Ya. Tapi kalau dia hanya sebatas narik atau cuma nangis-nangis tantrum gitu, bisa jadi dia belum. Jadi pengen apa nggak ngerti. Jadi sebenarnya masih nonverbal ini bisa. Anak yang di bawah 1 tahun kan belum muncul nih, terus speech-nya belum ya. Kata-kata pertamanya belum, masih babbling, ekolalia. Tetapi kan interaksi sudah ada. Bahkan umur 6 aja sudah bisa kok. Kalau kita ajak ciluk, bah, kita kemudian candain gitu ya, ih cantik, mana mata cantiknya, terus dia ketip-ketip, itu kan sebenarnya dia merespon interaksi yang kita ini kan, kita berikan kan ya. Nah, ini nonverbal bisa. Nah, anak ini sudah ada interaksi belum? Kalau misalkan datang ke tempat terapi dalam keadaan ternyata hasil asesmennya adalah anak belum bisa interaksi, ya ini kita latih dulu. Nanti kapan-kapan kita membuat materi, kita akan bahas materi tentang tahapan bermain ya. Di sini Ya. penting karena apa? Dari bermainnya anak, bahkan bermain itu ada tahapannya loh. Bermain itu nggak yang langsung terus anak ujung-ujung bisa kupak sodor misalnya, bisa ekle gitu ya. Enggak. Jadi bermain pun ada tahapannya. Nah, dari bermainnya kita akan bisa melihat loh kemampuan anak itu sampai di tahap mana bahasanya. Sampai di bahkan bermain itu juga menunjukkan kesan dari kecerdasan. Nah, ini sekarang kita tidak membahas kemampuan bermain ya, tapi untuk melihat interaksi kita juga bisa melihat dari cara dia bermain. Dia masih asik sendiri nggak? Jajar-jajar truk misalkan, jajar-jajar hewan, semua dijajar-jajarin. Nggak peduli. Nanti ada yang roboh satu diberdirikan lagi, nggak boleh ada yang jatuhkan. Dan dia tidak peduli sama orang lain. Orang lain mau ada, mau nggak, bagi dia sama saja. Nah, berarti kan ini interaksinya minim. Ya kan? Jadi eh, harus dicek ini ya. Setelah tadi ngecek fokus. Kemudian naik ke tahapan berikutnya adalah bahasa reseptif. Reseptif artinya pemahaman. Jadi pemahaman ini belum berarti verbal, masih memahami levelnya. Mana mata, terus dia gini misalkan. Mana kepala, oke. Mana sih mulutnya? Misalkan gitu ya. Jadi dia paham. Tolong ambilkan pulpen, terus dia langsung ambil pulpen. Nggak pakai ngomong dulu, dia ngerti nggak? Ya kan? Jadi setelah kita lihat interaksinya, kita cek bahasa reseptifnya, pemahamannya. Sesuai milestone nggak? Sesuai usianya nggak? Misalkan nih, usia 3 tahun, ternyata reseptifnya masih sebatas kata benda. Itu pun benda-benda yang familiar yang setiap hari ada, misalkan botol susu, kemudian HP, nah yang seperti itu paham. Tetapi 3 tahun kan sebenarnya reseptif itu sudah sangat luas. Dia sudah harus mengerti kata sifat, yang dasar-dasar ya, kata kerja, pemahaman tempat, bahkan dasar-dasar warna biasanya anak sudah ada juga. Terus kemudian fungsi, ya kan? Kalau mandi pakai apa misalkan? Terus dia nunjuk kayu. Nah, atau misalkan eh, kalau yang eh, kaos kaki dipakai di mana ya? Kemudian dia nunjuk kaki. Itu kan reseptif juga. Jadi reseptif di sini kadang ya orang tua itu hanya sebatas bu, tapi dia ngerti loh bu. Ngerti apa bu? Ya saya suruh buang sampah ngerti. Terus apalagi saya suruh ambil susunya ngerti. Caranya gimana? Ya saya suruh buang sampah gitu. Tapi nah ini nggak bisa kita jadikan patokan. Karena kalau buang sampah, maka anak sudah dikasih sampah kan. Misalkan bungkus kue gitu ya. Terus orang tua biasanya nunjuk tempat sampahnya. Ya berarti itu belum tentu reseptifnya benar. Bisa jadi karena gestur, karena visual, atau karena pembiasaan bahwa kalau habis makan bungkus kosongnya dibuang ke sana kan gitu. Jadi caranya menilai bahasa reseptifnya bagaimana? Disuruh, tetapi disuruhnya tanpa kode, tanpa bantuan. Ambilkan remote, tapi jangan nunjuk remote, jangan nunjuk TV, jangan memberikan isyarat bahwa kita mau nonton TV. Itu ya, ibu mau nonton TV, ambilkan remote, nggak bisa. Ya, jadi kalau mau ngetes reseptif kita tanya tanpa memberikan kode.
Oke, naik lagi ke tahap berikutnya, bahasa ekspresif. Setelah anak itu pemahamannya, memorinya diinput terus ya, pemahamannya banyak, maka masuk tahap berikutnya adalah diekspresikan, diujarkan. Jadi kenapa anak ya mengujarkan kata-kata pertama itu usia setahun, maka usia 0 sampai 1 tahun yang dia lakukan kan masih sifatnya menyerap, menyerap, memahami. Gitu. Tapi belum diujarkan. Diujarkan ibaratnya kita ngisi air ya di gelas gitu ya. Diisi terus gitu, lama-lama penuh baru keluar gitu loh. Ini analoginya. Jadi kalau belum penuh biasanya belum keluar. Nah, reseptifnya ini dicek, setelah itu ekspresi. Ekspresif ini yang dilisankan. Mama, oke, cucu, eh, habis, gitu, misalkan ya. Kemudian siapa namamu? Eh, Api misalnya. Ini belum membahas pelat enggaknya ya, cadel enggaknya ya. Tetapi ini ekspresifnya ada enggak? Oh, dia ada Bu ngomongnya ya 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 ya. Oh, apa ya? Kira-kira maksudnya Pak Ayah kah? Iya kah? Nah, kalau bahasa ekspresif yang di tahapan ini itu yang bermakna ya, yang bisa bermakna, yang kita paham maksudnya. Jadi kalau masih ya 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 ya, ternyata dia mengujarkan ya 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 itu masih masih dengan berkeliling misalkan, dan bukan untuk memanggil ayahnya, bukan untuk menjawab iya gitu ya, tapi hanya berceloteh, maka ini sebenarnya belum kategori di situ ya. Itu berarti kategorinya masih di bawah 1 tahun. Nah, setelah ekspresifnya keluar banyak, baru kemudian kita latih artikulasinya. Susu, cucu. Nah, gimana nih supaya bisa ngomong su gitu ya, supaya konsonan S-nya, bunyi S-nya itu keluar. Nanti baru kita ini bola, boa, oh la-nya nggak bisa kita latih la gitu loh. Jadi ini artikulasi. Jadi kita akan lihat nih, anak kita ada di mana. Misalkan gini ya, setelah kita analisa, keluhannya, Bu, anak saya belum bicara. Oke, bicaranya baru 1, papa misalkan. Nah, oke, taruhlah kita anggap dia di titik 4 ya, di tangga nomor 4 dulu. Oke, papa. Kita cek, berarti ekspresifnya baru 1 ya, 1 kata. Kemudian kita cek reseptifnya. Papa dia paham? Papa. Mama paham nggak? Adik, kakak, dirinya sendiri paham nggak? Anggota tubuh, kita sesuaikan milestone-nya ya. Jadi nanti milestone itu tahap ininya, tahap perkembangannya. Jadi usianya berapa? Usia 2 tahun. 2 tahun milestone-nya apa nih? Nah, dari milestone itu dia berhasil, nanti yang dia berhasil, dia sudah bisa, dia mampu, kita centang gitu. Yang belum mampu mana? Nah, kita cek nih untuk bahasa reseptifnya. Kalau ternyata di usia 2 tahun reseptifnya masih banyak yang belum bisa, kita mundur lagi, coba kita cek interaksinya. Oh, ternyata dia memang nggak ada interaksi. Dia ternyata masih asik sendiri. Jangankan kita tanya mana hidung, mana mama, mana telinga gitu ya. Orang interaksinya dia sibuk sendiri. Orang lain dicuekin gitu. Nah, ternyata bermainnya juga masih belum berkembang. Baru sebatas numpuk ke atas. Setelah itu ambrol tumpuk lagi gitu. Jadi nggak ada habisnya, nggak ada dikembangkan gitu ke arah mana. Kan kalau misalkan kita numpuk pura-pura menjadi gedung gitu ya, maka kita akan numpuk lagi di sebelahnya, ini jadi gedung lagi. Atau misalkan kemudian ada mobil di sela-sela gedung itu parkir. Nah, itu kan kemampuan bermain yang sudah berkembang. Kalau ini belum. Nah, kita mundur lagi. Oh, ternyata fokusnya belum. Dia masih duduk aja nggak bisa tenang. Bahkan untuk duduk pun masih harus dikondisikan. Kita intervensi sedikit saja, ayo duduk langsung muarang gitu kan. Kita minta misalkan ayo ke sini, misalkan kembalikan, atau misalkan mau apa, dia masih asal merebut, kita tunggu tidak merebut, misalkan dia muarah gitu ya, dia benar-benar nggak bisa diam, nggak bisa duduk tenang, masih nggak mau lihat orang, berarti dia di
tahap nomor 1. Berarti kita bukan yang langsung melatih papa, oke, ma. Kita nggak yang ke tahap itu gitu loh. Kita kondisikan dulu fokus dan atensinya ini. Terus berkembang seperti itu ya. Jadi kadang ada salah kaprah ya. Dikiranya kadang terapi untuk bicara itu kita langsung berhadapan sama anak gitu ya. Ya memang kita berhadapan sama anak ya, face to face, one on one. Terus langsung hanya gitu ya. Terus itu terus enggak ya. Jadi kalau paham tahapan ini, insya Allah nanti, oh iya, oke, nanti kita perlu kita bahas hari ini latihannya apa saja nih, pertahapan Boleh, ya. silakan Pak. Semoga yang 5 tahap ini sampai sini paham dulu ya. Ya, Semoga yang menyimak paham ya. Oke, ya. latihannya apa? Kalau yang tadi saya sebutkan, kalau yang fokus ini kalau kami pakai terapi perilaku. Terapi perilaku itu kan prinsipnya begini. Kita ingin membentuk perilaku apa, maka kita kondisikan dengan reward dulu ya. Jadi misalkan ketika muncul beri reward, kita beri feedback positif, maka perilaku tersebut akan diulang. Prinsip terapi perilaku itu begitu. Terus yang kita tidak inginkan apa, berarti perilaku negatif ya. Kita harus analisis nih, apa positif yang kita inginkan dari anak tersebut, apa negatifnya. Kalau yang negatif kita ingin hilang, maka ketika itu muncul jangan disupport, jangan diberi feedback yang menguatkan. Misalkan ya, satu contoh aja ya supaya nggak terlalu lama. Kalau yang positif apa beda? Positif misalkan kita ingin anak duduk ya, anak duduk. Berarti kita suruh nih duduk, kita dudukkan. Wah, dia berhasil sedetik misalkan. Iya, bagus. Nah, dia berhasil duduk. Habis itu dia jumpalitan lagi berontak. Nah, berontak, menendang, bahkan mungkin nyakar, pokoknya tindakan-tindakan agresif itu termasuk perilaku negatif yang kita tidak ingin itu diulangkan. Maka ketika muncul reaksi-reaksi berontak tersebut, kita bisa jadi kita abaikan, ya. Abaikan tuh maksudnya jangan dibahas, jangan yang, nggak boleh nyakar, nggak boleh kayak gitu ya. Kita langsung pasang wajah flat gitu ya. Ini hanya terapis, ini untuk kemampuan terapi perilaku ini mesti melalui jam terbang yang tinggi sih ya. Kadang orang tua sendiri tidak sanggup karena ikatan emosional ya. Jadi mau tidak mau untuk membentuk terapi untuk proses terapi perilaku ini harus dengan tim terapis. Jadi kadang orang tua sendiri nggak bisa. Harus diabaikan, nggak usah dibahas. Nggak boleh ini, nggak boleh ini gitu ya. Kita langsung kondisikan nih, yang mau nyakar kita handle tangannya, jangan sampai nyakar. Yang mau gigit kita jauhkan dulu kepalanya dari badan kita supaya nggak berhasil gigit gitu. Yang nendang oke, kakinya kita kunci dengan paha kita misalkan. Jadi intinya kita tidak menyakiti, tidak pakai cara kejam gitu ya, tetapi tegas. Kalau keras ya sebenarnya keras dalam artian kita tegas, tapi tidak kejam, tidak kita ikat tangannya gitu kan, enggak ya, tidak kita pukuli ya. Intinya perilaku berontaknya itu kita hambat supaya tidak berhasil. Dia kan kepengen nendang kita, jangan sampai berhasil. Dia kan kepengen jambak kita nih, ya jangan sampai berhasil jambaknya gitu kan. Terus kita ingin dia duduk, maka begitu berhasil mendudukkan meskipun baru sebentar langsung kasih reward. Ya, pinter. Pas dia ini nggak usah dikomentari, oh nggak pinter, kok masih jambak. Enggak, kita nggak boleh banyak verbal ya kalau terapi perilaku. Oke, Ya. itu ya. Nanti kalau mau lanjut kapan-kapan bahas khusus terapi perilaku. Oke, kemudian latihan interaksi ya dari bermain. Kita panggil namanya, kita tergantung diagnosa anak juga ya. Kalau untuk anak-anak tertentu yang masih ini ya, yang misalkan diagnosa ASD itu kan tergantung pendekatan metodenya ya. Kalau metode yang kan banyak tuh metode. Kalau dia benar-benar masih minim untuk kontak mata, maka kita bermain yang kita kondisikan ke anak itu masih yang dasar banget. Sebatas misalkan kita pakai apa nih, memancing kontak mata pakai bubble gitu ya. Gitu nanti keluar gelembung-gelembung gitu. Nah, dia terus lihat. Nah, begitu matanya mau lihat, ya, gitu ya. Terus kita minta dia apa nih meletusin bubble-bubble yang
gelembung-gelembung yang muncul. Ayo, ayo cepetan, itu tuh banyak sekali. Nah, kita pancing dulu atensinya ya. Itu pun sudah masuk dua program ini ya, melatih fokusnya plus interaksinya. Yang tadinya dia asik sendiri, tiba-tiba dia ngeliatin kita, ngeliatin gelembung-gelembung. Itu sudah muncul kan interaksi tapi dasar. Nanti kita kembangkan lagi. Oke, yang kayak gitu dia sudah bisa. Sekarang kita coba main pakai apa nih? Ciluk Macam-macam. bay itu bisa ya, Bu Afi? Hah? Main ciluk bay itu loh. Bisa, bisa. Kita pura-pura pakai ini ya tisu gitu. Aduh, gitu kan bisa ya. Itu Hmm. interaksi. Dasar kita sesuaikan. Jadi gini, melihatnya bukan usia kalender ya. Iya, Dia 2 tahun loh, 2 tahun kok masih ciluk balo. Masalahnya dia otak mata aja nggak ada kok gitu. iya. Jadi kita lihat usia mental ya. Oke. Atau pakai boneka tangan, ya kan? Boneka jari, atau pakai macam-macam. Intinya kita heboh. Kalau kita kan memang pendekatannya lebih ke terapi bermain, ya, floor time. Eh, jadi ketika sudah dapat fokusnya, nah kita bisa kembangkan interaksinya dengan bermain. Oke, kalau yang bahasa reseptif caranya apa? Disuruh-suruh, diperintah-perintah. Kendalanya anak sekarang itu jarang disuruh apa-apa dilayani, bener nggak? Iya. Kadang-kadang malah belum sampai minta pun Belum sudah ada minta, sudah disediakan. dikasih ya. Jadi kemarin tuh memang ada. Iya Bu, ini bahkan belum minta sudah di ini, sudah dikasih susu belum? Gitu. Biasanya itu kakek nenek ya yang sangat-sangat care sama cucu. Iya, itu kan dititipin ngomong gitu ya oleh orang tuanya karena bekerja kedua-duanya. Bu, pernah disuruh-suruh nggak Mbah? Gitu saya kan nanya gitu ya. Karena yang datang konsul mbahnya. Eh, iya ya gitu. Oh, kadang belum kepengen sudah itu susunya sudah belum buatin gitu. Jadi akhirnya anak ini terbiasa ya nggak mengekspresikan gitu. Disuruh ya kita nggak ngerti juga dia ngerti apa nggak pernah disuruh, nggak pernah ditanya. Oke. Kalau bahasa ekspresi dia dari bermain bisa, dari setelah reseptifnya muncul dari tanya jawab, disuruh diperintah, nanti suruh ulang lagi kan nanti ekspresif. Jadi misalkan, Dek, eh, mana ya topinya ayah misalkan. Itu mana ya? Oh itu, ini namanya topi. Nah itu kan juga kita merangsang ekspresi. Ya. Jadi setelah reseptif ya, tapi bukan berarti kalau resepsinya belum ada terus kita nggak usah menyuruh topi enggak ya tetap kita natural. Cuma tahapan anak tuh pencapaiannya ini kayak gini. Terus kalau artikulasi latihannya bisa dengan oral motor. Kayak misalkan nih dia nggak bisa bunyi eh, bunyi peh ya, peh, beh, papa jadi apa misalkan ya. Kita latihan misalkan oral motor ya. Terus dia nggak bisa mama itu jadi misalkan apa ya mandi jadi Andi misalnya belajar mikem nanti kasih tisu kasih kertas kasih jepit apa stick es krim dijepit ya. Intinya berbagai macam oral motor exercise ini untuk artikulasi bisa juga tergantung misalkan oral motornya bagus semua tetapi dia lebih ke ini ya persepsi auditori yang bermasalah jadi kita drill eh, misalkan kucing puting gitu ya tapi dia sebenarnya sih bisa sih. Nah, bisa jadi dia persepsi auditorinya antara teh sama c itu dia masih masih belum bisa membedakan. Nah, itu ada latihan-latihan yang panjang kalau bahas ini Bu ya. Tapi intinya di situ ya. Jadi Bapak Ibu yang menyimak kali ini ya, Insya Allah mudah-mudahan ya dengan tahapan ini. Jadi coba dicek Ananda ada di tahap mana nanti supaya oh iya berarti saya harus melatih ininya dulu ya berarti ininya dulu ya jadi nggak langsung ujuk-ujuk kapan anak saya bisa bicara ya itu kan nomor 4 ya terus 1, 2, 3-nya nih gimana Iya. oke ya Bu Inga silahkan mudah-mudahan sudah Baik. Ya. Kalau untuk artikulasi sendiri kan sebenarnya bisa dimasuk Afi ya. Sambil misalnya bermain itu kan juga bisa ya kita mendesis gitu, bunyi ular ya gitu-gitu bisa seperti itu untuk mencicil ya sebenarnya. Tapi bukan tujuan utama karena tujuan utamanya tuh. sesuai tangga itu Kalau itu tadi nanti ya. targetnya lebih ke pengenalan bunyi ya Iya, kan betul. Mm-mm. gitu bunyi ular Mm-mm. gitu terus bunyi apa misalkan mobil ngeng gitu lah bunyi apa ya cicak kayak gitu ya
Jadi itu Ya, pengenalan bunyi-bunyi lingkungan. oke. Ya, Baik, terima kasih Bu Afi. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bermanfaat untuk ayah bunda maupun rekan-rekan terapis dan ada dari mahasiswa yang berkenan ikut untuk konsultasi online bisa menghubungi sekali lagi nomor kontak yang ada di deskripsi video. Semoga malam ini bermanfaat temanya yang kita bahas hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi Bu Afi. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.